uh, seperti yang sudah disampaikan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, target kita di Desember terakhir sebenarnya tuntas memahami cara memahami wazan ya. Baru kemudian kita Januari kalau bisa sudah masuk ke pembahasan makna-makna yang ada terkait dengan wazan. Dan ini akumulasi dari pembahasan pertama itu, kalau di buku kedua itu sampai bab 3 ya. Karena bab pertama atau buku pertama di bab pertama di buku kedua ini kita membahas apa itu timbangan kata dan bagaimana cara menimbang suatu kata. Kemudian yang bab kedua kita detail memahami apa itu pola isim. Baru nanti masuk timbangan ketiga, bab 3 kita membahas timbangan pola fiil ya. Baru bab 4 membahas arti perubahan antara makna mujarad ke mazid ya. Nah, terkait dengan pembelajaran yang keempat ini, bab keempat, memang dasar pondasinya adalah di pemahaman tentang timbangan. Kenapa? Karena timbangan tabelnya ada dua, yaitu ada yang mujarad dan ada yang mazid. Nah, untuk itu kemarin kita sudah melatih mengerjakan PR-PR ya, termasuk terakhir kita bahas surat Al-Muzammil ya. Di penjelasan Al-Muzammil memang ada beberapa kelemahan di antara teman-teman, ada yang belum menguasai dengan betul terkait dengan isyarat domir. Ya. Kenapa? Karena isyarat domir itu bisa dibedakan secara jelas antara isyarat domir yang ada di isim dan isyarat domir yang ada di fiil. Nah, khusus pembahasan sesi ini, saya akan fokus ke memahami isyarat domir atau yang biasa dikenal dengan domir mustatir. Nah, ini yang kita bahas. Nah, untuk memulainya, saya akan mulai menjelaskan tentang domir dulu ya. Domir. Domir ini sebenarnya sudah kita pelajari di level 1 pada kata baku terakhir. Itu dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Terakhir adalah ana, nahnu. Kemudian lanjutannya di nadoman hu, hi, huma, hima, hum, him, ha, hunna, hinna, ka, kumakum, terus ki, kumakuna, terus yamati, dana. Nah, dari penjelasan atau dari uraian huwa huma hum hiya huma huna anta antum antum anti antuma antuna ana nahnu sampai hu hi huma
hima, hum, himha, hunna, hinaka, kumakum, kikuma, kunna, yamati, dana. Kita kemudian membagi atau mengelompokkan domir itu kepada dua. Ada domir yang berdiri sendiri disebut munfasil. Dan ada domir yang menyatu dengan kata lain yang disebut muttasil. Perbedaan munfasil dan muttasil adalah pada posisi atau kedudukan domir tersebut. Kalau domir tersebut posisinya ya, dia ada di depan kata atau kita sebut dengan istilah kata depan, maka itu disebut dengan munfasil. Tapi kalau domir itu adanya sebagai sandaran kata, atau kita sebut dengan istilah KS, kata sandaran, maka kita sebut dengan muttasil. Nah, yang munfasil ini yang mana? Muttasil itu yang mana? Munfasil itu adalah yang huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Nah, ini semuanya dari huwa, huma sampai ana, nahnu ini disebut munfasil. Sementara dari hu, hi sampai yamati ini yang disebut dengan istilah muttasil. Di dalam Al-Quran, perbedaan kedudukan atau perbedaan letak keberadaan munfasil dan muttasil ini juga akan mempengaruhi kedudukan dalam kalimat. Jadi kedudukan dalam kalimatnya itu berbeda antara yang munfasil dengan yang muttasil. Kenapa? Karena nanti kalau yang munfasil kedudukannya dalam kalimat biasanya dia berposisi sebagai subjek. Kalaupun dia tidak sebagai subjek, biasanya dia sebagai pengganti subjek. Pengganti atau bisa juga sebagai penjelas subjek atau penegas subjek. Kemudian kalau muttasil kedudukannya dalam kalimat dia dipengaruhi oleh kata apa yang disandarinya. Kalau dia bersandar kepada sesama isim, ya, maka kedudukan domir muttasil ini adalah sebagai mudhof ilaih.
Sedangkan kalau dia bersandar atau disandari oleh fiil, maka dia akan berkedudukan sebagai objek dalam kalimat tersebut. Nah, istilah subjek dan objek kalau dalam bahasa nahwu itu dikenal dengan istilah kalau subjek biasanya dikenal dengan istilah fa'il. Kalau objek dikenal dengan istilah maf'ul. Jadi dalam Al-Quran, dalam tinjauan bahasa, ada fa'il sebagai bentuk kata, ada maf'ul sebagai bentuk kata, ada juga fa'il dan maf'ul sebagai kedudukan kata. Nah, sekarang untuk lebih jelas, ya, kita akan coba melihat membuat dalam kalimat, ya. Kita ambil, silakan, kemarin kita masih bahas surat Muzammil ayat 20 ya, ayat terakhir ya. Sambil buka Qurannya, silakan. Atau kita nanti langsung lanjut ke surat Mudatsir ya. Tapi sebelum masuk Mudatsir, saya kutipkan dulu penggalan surat Muzammil ayat yang terakhir. Saya tulis pada kalimat, mulai dari kalimat wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Huwa khairan wa a'zama ajran. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Tulisannya jelas semuanya? Jelas. Oke.
Nah, ini ya. Sekarang mari kita lihat ayat ini. Di ayat ini, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Huwa khairan wa a'zama ajra. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Perhatikan ayat ini. Ayat ini mengandung atau memiliki dua bentuk dhamir. Baik yang munfasil maupun yang muttasil. Pertanyaannya, mana yang munfasil, mana yang muttasil? Itu pertanyaannya. Ya. Sekarang kita lihat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ini kalau kita lihat. Wa umahum yaumahuna anta antuma antum antuna. Ya. Anti antum antuna. Itu ada. Huhi huma himahum himahuna hina kakumakum kikumakunna ya mati dana. Nah, kita akan nemukan kata kum. Ya. Ada kata kum. Pada kalimat yang mana? Pada kalimat Li anfusikum. di sini li anfusikum. Lihat. Kum ini namanya muttasil. Muttasil pilihannya bisa mudhof ilaih, bisa objek. Nah, kalau li anfusikum ini jatuhnya sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih atau sebagai subjek pada kalimat li anfusikum? Jawabannya apa kira-kira? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kenapa? Ya walili. Karena dia bersandar ke isim. Ciri isimnya ada dua. Yaitu dia menerima tanda kasroh dan juga ada li. Nah, tadi li itu adalah kata pengkasroh atau disebut dengan istilah jar. Kata benda, kata baku pengkasroh namanya jar. Kalau di istilah ilmu nahwu harfu jar. Jadi ini ada kata pengkasroh li angpusi. Berarti kumnya mudhof ilaih. Oke, kita dapat satu ya. Kemudian kita lihat lagi, ada enggak selain kum? Kita cek lagi. Kita akan temukan kata Hu. hu. Di mana ada hu? Tajiduhu. Temunya di sini. Nah, sekarang kita lihat. Tajiduhu. Ya. Kalimat tajiduhu. Ini udah ketemu. Hu. Jadi ada hubungan ya. Dalam kalimat ini berkedudukan sebagai apa? Hu di sana. Apakah mudhof ilaih atau objek? Objek. Objek. Kenapa? Karena Huruf sebelumnya itu katanya dia bersandar kepada fi'il. fi'il. Yaitu fi'ilnya Tajidu. 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 Tinggal nanti pertanyaannya ini fi'il apa?
Akan begitu ya. Nanti pertanyaannya ini pil apa? Pertanyaan kenapa pil apa itu ditanyakan penting karena untuk memahami maksud tujuan Quran, kalau Al-Quran menyampaikan dalam bentuk fi'il madhi, maka ayat itu mengandung makna qadha dan qadar. Tapi kalau disampaikan dengan fi'il mudhari berarti qadar dan ikhtiar. Ya. Sama dengan misalkan kalau fi'il itu disampaikan dengan fi'il amar berarti bicaranya ikhtiar. Karena itu perintah, kita disuruh melakukan sesuatu. Baik, kita lanjutkan dulu. Oh, ternyata hu itu adalah berkedudukan sebagai objek dari kata tajidu. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ada nggak selain kum dan hu? Huwa. Ya, betul. Kita menemukan huwa. Nah, kalau huwa adanya di sini, berarti apa? Munfasil. Munfasil. Huwa, berarti ini munfasil, kata depan. Biasa sebut dengan kata depan. Kata depan berkedudukan antara pengganti subjek atau penegas subjek. Atau bisa juga langsung sebagai subjek itu sendiri. Tapi intinya, baik pengganti subjek atau penegas subjek, intinya tetap ini ada kaitannya dengan subjek. Jadi tidak ada kaitan dengan objek, tidak ada kaitan dengan mudhof ilaih atau idhofat. Nah, kata ini adalah sebagai subjek ya atau pengganti subjek. Dia adalah kebaikan. Nah, begitu. Tinggal pertanyaannya, huwa di ayat ini itu menerangkan siapa? Menerangkan apa? Maka kira-kira kalau teman-teman lihat ini larinya kemana? Allah. Huwa khairon. Kembali kemana? Wa ma tuqaddimu itu Ustaz ya. Kan Ah. ada itunya. Ingat dhamir itu punya fungsi. Di samping menjelaskan tentang siapa dan apa yang ada dalam kalimat, dhamir juga punya fungsi sebagai connected, penghubung, penyatu, penggabung kata yang ada dalam suatu kalimat. Nah, kalau huwa di sini, larinya kemana kira-kira? Maka teman-teman harus ingat, huwa itu adalah pengganti isim. Ingat ya, masih ingat istilah isim itu lebih tepat diartikan sesuatu yang apa? Isim itu terjemahan yang paling gampangnya apa? Kata yang berwujud. Isim itu apa? Keseluruhan kata yang berwujud. Ah, berwujud. Kata yang berwujud. Maka kita tidak menggunakan istilah kata benda lagi ya, karena lebih luas berwujud. Karena angin. Nah, di sini huwa kira-kira menunjuk kemana? Kalau ketukodimu, mungkin nggak ketukodimu?
Mungkin nggak? Mungkin Bisa dijawab? mungkin Ustaz. Mungkin. Nah, sekarang kita lihat. Isyarat domirnya nyambung nggak? Kan tadi harus terhubung dengan isyarat domirnya. Kalau huwa, pengganti apa? Pengganti isim apa? Halo? Master bukan Ustadz. Huwa. Secara umum pengganti apa? Pengganti isim apa? Dia laki-laki. Gimana? Ada yang jawab apa? Huwa itu pengganti apa? Orang ketiga. Pengganti goib. Isim goib. Goib itu adalah yang dibicarakan atau yang dibicarakan. Seringkali kita katakan orang ketiga ya. Pengganti sesuatu yang dibicarakan. Dan dia menunjukkan kepada bentuk laki-laki. Atau yang dianggap didudukan sebagai laki-laki. Karena kalau perempuan berarti hiya. Atau dianggap feminim. Atau bermuatan maskulin. Huwa bermuatan feminim hiya ya. Nah kira-kira tukodimu itu domir yang tersembunyinya apa? Hum. Apakah masih masuk goib juga? Atau selain goib? Masih. Kenapa? Tukodimu masuknya goib atau yang bukan? Goib Ustaz. Tukodimu goib? Bukan goib Ustadz. Bukan goib. Oke. Berarti pilihan kalau bukan goib apa? Orang yang dibicarakan orang kedua. Enggak, Iya, maksudnya kalau selain goib berarti pilihannya tinggal apa? Kan domir itu mukhotob atau mutakalim. Ustaz. muhotob atau mutakalim. Muhotob istilah gampangnya orang kedua, mutakalim orang pertama. Atau mutakalim yang berbicara, muhotob yang diajak bicara. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tukodimu ini adalah muhotob, berarti nggak mungkin huwa larinya ke muhotob. Huwa pasti larinya ke sesuatu yang bisa digambarkan dengan goib yang dibicarakan. Kan goib itu yang dibicarakan. Nah pertanyaannya ayat wama tukodimu li anfusikum ini lagi ngomongin apa? Yang kemudian hal tersebut oleh Allah digambarkan, diganti dengan huwa. Sudah ketemu kira-kira bayangannya? Orang yang berbuat. Kebaikannya ya. Kebaikannya ya. Kebaikannya. Lihat terjemahannya. Kalau kebaikan darinya kemari berarti. Ya. Kebaikan ini kan? Nah, di sini kalimatnya min khairin, dari suatu kebaikan. Nah, min khairin ini larinya kemana kira-kira? Menjelaskan apa ini? Hal-hal kebaikan yang dilakukan. Berarti larinya ke kata apa? Di ayat ini diwakili oleh kata apa? Hal-hal tersebut. Wama tukodimu itu. Nggak pakai tukodimu.
Wama aja, ma. Oh, wama, iya. Ma. Segala. Ya. Jangan pakai tukodimu, ma. Ingat. Apa yang? Apa-apa. Ya. Jadi ma inilah yang kemudian diganti dengan huwa. Dan apa-apa saja gitu loh. Dari suatu kebaikan. Nah, itu begitu. Dari min, nanti penjelasan min itu maknanya macam-macam ya. Makna min macam-macam itu nanti dijelaskan secara khusus itu di level 3 sudah masuk tadabbur. Tapi yang jelas ma ini adalah bagian dari kebaikan, atau kalau diterjemahkan kebaikan apa saja. Kalau ma min khairin disatukan, kebaikan apa saja yang kamu lakukan, begitu larinya. Nah, inilah kemudian jadi huwa. Maka huwa berarti pengganti dari ma yang diterjemahkan apa-apa saja. Suatu kebaikan. Karena dijelaskan oleh Allah, ma min khairin, bukan ma apa-apa. Ya. Ma min syarrin. Nah, nanti kan ada siapa yang ya'mal miskola darrotin khairan yarah, syarron yarah, kan begitu. Nah, kalau ini min khairan, jadi termasuk nanti maknanya ma min khairin, nanti salah satu maknanya wa may ya'mal miskola darrotin khairan yarahu. Dalam bentuk apa? Huwa khairan wa a'doma ajran indallah, di sisi Allah. Oke. Sampai sini bisa dipahami keterkaitan munfasil dan mutasil? Ya. Jadi kalau munfasil mengganti subjek, berarti dia mengganti sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Maka carilah kata yang kedudukannya sama, yang diartikannya memiliki hubungan. Jadi kalau huwa jangan kepada, kalau tukodimu nggak mungkin, karena tukodimu di sini mengandung isyarat subjek yang berbeda. Makanya nanti kita akan bahas setiap kata pola, khususnya kata pola kerja, pasti mengandung muatan subjek. Dan muatan subjeknya itu terikat terkait dengan aktivitas yang melekat pada kata tersebut. Oke, sampai sini dengan contoh yang tadi, karena habisnya kan nggak ada lagi. Wa adama ajran wastagfirullah innallaha ghafurur rahim. Udah jelas ya, nggak ada lagi, berarti munfasilnya huwa, muttasilnya ada dua. Kum sama apa? Tajiduhu. Nah, ini dhamir, munfasil dan muttasil. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada saya lanjut ya. Ustadz, Afwan mau tanya. Silakan. Itu yang apa lupa ya. Itu yang pas dari huwa itu dia bisa mengindikan ke kata bakuma ya Ustadz ya. Apa maksudnya menjelaskan apa baliknya itu ke, bukannya kalau huwa itu kita cari ininya ya Ustadz, apa namanya, ya huwa ini kata penggantinya itu dari sebelumnya tuh apa sih, kayak yang orangnya gitu. Tapi ini ma itu kan kata baku ya Ustadz. Kenapa? Ma kan kata baku. Nah aku tuh ya, kalau huwa itu kata baku. Oh bisa ya dari itu balik ke apa namanya, huwa itu kembalinya itu kemanya. Dia ke kata baku tadi. Karena itu yang Ustadz bilang tadi ya, dia terkategori kata yang berwujud. Iya.
Ma itu kalau jadi gini, kata baku itu disebut kata disebut baku karena artinya dibakukan. Tapi maknanya bisa isim, bisa fiil. Oh gitu ya. Oh gitu. Oh iya iya. Itu harus dipahami Aku ya. ingatnya dipatokinnya kata baku tuh nggak isim, nggak fiil gitu. Oh jadi enggak. kalau kata yang dibakukan aja ya. Itu bisa isim, bisa fiil. Oh gitu ya. Bisa juga sebagai kata depan, pelengkap, substitusi. Contoh kata di. Kayak wa, dan. Dan itu larinya apa? Nggak apakah dia masuk ke isim atau fiil, kan nggak ada. Iya kan? Iya, Ustaz. Nah, itu yang kita sebut dengan istilah tadi. Jadi kata baku itu disebut baku karena artinya dibakukan. Tapi maknanya bisa lari ke isim, bisa ke fiil. Contoh Allah. Itu kan dibakukan, tapi maknanya apa? Isim. Isim. Jahannam. Isim. Ya, diisimkan, ya kan? Karena neraka ya, nama neraka dibakukan. Musa, kata yang dibakukan. Tapi maknanya ke siapa? Ke isim apa ke fiil? Isim, Ustaz. Betul. Tapi kalau kata kana, Fiil ya, Ustaz ya. larinya ke fiil. Betul, larinya ke fiil. Nah, jadi kembali, kata baku itu dikelompokkan, apa ngelompokannya didasarkan kepada cara pengertiannya. Nah, dan kedua, karena huruf pembentuk katanya itu terdiri dari HPK-nya hanya satu unsur huruf, yaitu huruf asal saja. Nggak ada tambahan semacam tadi. Kalau di kepolakan ada awalan, ada sisipan, ada apa lagi? Akhiran. Ada akhiran, ya kan? Tapi kalau kita bicara kata baku, nggak ada istilah seperti itu. Nah, itu yang dimaksud ya. Oke, jelas? Jelas, Ustaz, jelas. Oke, ada yang lain yang mau tanyakan silakan. Saya masih bahas isim ya, bahas domir. Baik, saya lanjutkan. Kalau nggak ada pertanyaan. Saya lanjutkan ke pengelompokan domir ini. Yang ini saya hapus dulu. Ya. Ada yang mau screenshot? Silakan. Sebelum saya hapus, Sudah, Ustaz. silakan. Udah ya? Nah, Baik, saya lanjutkan. Saya hapus dulu yang ini.
Nah, baik munfasil dan muttasil ini karena dia terlihat dengan jelas dalam suatu ayat, ini disebut dengan istilah dhamir dhahir. Dhahir itu artinya apa? Jelas, tampak. Sedangkan isim apa yang namanya dhamir sendiri di dalam Quran selain ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ini yang kita sebut dengan istilah mustatir. Nah, yang disebut mustatir atau tersembunyi adalah domir-domir ya, adalah domir-domir yang menyatu dalam kata pola. Ini yang kemudian nanti melahirkan istilah setiap kata pola pasti mengandung dhamir. Pasti berdomir. Paling gampang begitu ya. Setiap kata pola pasti berdomir. Baik pola fiil maupun pola isim. Setiap kata pola pasti berdomir. Nah, ini kata kuncinya, setiap kata pola pasti berdomir. Ini clue-nya, ini kuncinya. Tapi domir yang dimaksud adalah domir mustatir. Sampai sini jelas? Jelas. Ya, Ustaz. Oke, saya lanjutkan. Tinggal masalahnya, ini saya hapus dulu. Jadi kita tutup bab munfasil dan mutasil. Sekarang kita lanjut ya. Mustatir. Nah, mustatir jika kita kelompokkan sebagaimana penjelasan tadi, berarti ada mustatir pada fiil dan mustatir pada isim. Pertanyaannya apa perbedaannya? Ya. Dan kedua, bentuk domirnya apa saja? Nah, untuk menjelaskan ini saya buat skemanya.
Pertama, dhamir mustatir yang ada pada isim itu hanya dhamir ghaib. Artinya kalau ghaib hanya apa? Adanya Orang ketiga. ya huwa Huwa huma. hum. Ya, huwa huma hum. Jadi dia hanya mengandung huwa huma hum. Huwa huma hum. Hiya huma huna. Udah sampai sini. Tapi kalau domir mustatir fiil ini bisa. Saya kasih biar gampang. Kalau yang namanya fiil itu bisa goib, bisa mukhatab, bisa mutakalim. Artinya semuanya ada, ya. Dari huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Itu semuanya ada, ya. Pokoknya goib, ini goib. Huwa huma hum, ya. Hiya huma huna. Terus muhatabnya Anta, anti, antuma, antum. anta, antuma, antum, anti sama antuna karena antumanya udah 2 kali. Ini Antum. tinggal ana nahnu. Nah, tinggal pertanyaannya nanti adalah kalau kita bicara fiil dan bicara isim, ternyata jenis isim dan fiil itu punya ragam, punya bentuk. Ada yang berbentuk fiil itu apa saja? Ada madhi, ada mudhore, ada Amar. amara. Nah, kita lihat fiil. Ada madhi, ada mudhore, ada amar, sama terakhir nahi. Kalau isim ada Masdar. masdar, ada fa'il, ada maf'ul, zaman sama makan sama terakhir ada Alat. juga alat. Alat itu hanya berlaku khusus untuk mujarrad, ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dhamir mustatir apa saja yang ada di madhi, di mudhore, amar dan nahi, serta mustatir apa sajakah yang ada di masdar, fa'il, maf'ul, zaman makan dan alat.
Nah, kalau kita simpulkan sederhana, kalau isim sudah pasti cuman goib. Tinggal pilihannya nanti adalah kalau kita bicara terkait dengan fa'il dan maf'ul, ya, ini kalau fa'il dan maf'ul, fa'il dan maf'ul ini memiliki keseluruhan huwa, huma, hum. Jadi kalau ini, kalau kita hitung berarti punya 6 ya. Keenamnya ada. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna ada semua. Kemudian kalau itu masdar, saya bedakan. Masdar, zaman makan, ataupun alat, ya, itu hanya memiliki 3 saja. Tiga itu hanya mewakili antara huwa, huma, hum, atau hiya, huma, huna. Jadi pilihannya, jadi nggak ada keseruan. Kalau dia maskulin, maskulin semua. Kalau dia feminim, feminim semua gitu maksudnya. Kalau yang ini, yang 3. Atau ada juga yang campuran. Mufrad tunggalnya. Kalau huwa ini masuk namanya tunggal. Ini double, ini jamak. Mufrad, musanna, dan jamak. Ada yang tunggal doublenya mudzakkar atau maskulin, tapi giliran jamaknya ada yang feminim. Nah, itu bisa-bisa aja ya. Tergantung kalimatnya seperti apa nanti dalam Quran. Kita lihat Quran. Nah, ini penjelasannya. Itu sebabnya mustatir yang ada pada isim berbeda dengan mustatir pada ini fi'il. Tapi kalau fi'il, kembali ya, kita bisa lihat. Kalau madi dan mudhari, nah, madi dan mudhari memiliki ke-14 domir. Huwa, huma, hum, ya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, itu semuanya ada ya. Jadi kalau madi mudhari, dia punya ke-14-nya ada. Yang nanti dibagi menjadi O3, O2, O1. Atau istilahnya tadi ya, yang paling gampang. Gaib, mukhatab, sama mutakalim. Tapi kalau kita bicara amar dan nahi, maka kita hanya akan bicara domirnya, yaitu domir mukhatab saja atau O2. Berarti jumlahnya hanya 6. Yaitu anta, antuma, antum. Nah, jadi kalau kita bicara tentang ini, ya, nah ini hanya berlaku untuk amar dan nahi. Maka tidak mungkin ada mutakalim pada isim. Tidak ada mungkin mutakalim pada amar. Mutakalim itu hanya ada pada madi dan mudhari. Sementara kalau kita bicara terkait dengan isim, ya cuman gaib saja. Nah,
ini pengembangan, ini keberadaan mustatir pada setiap pola. Karena kata kuncinya setiap kata pola pasti berdomir. Hanya bedanya mustatir atau domir mustatir pada isim hanya mengandung goib saja. Dan kedua, domir mustatir pada fi'il mengandung keseluruhan dengan penjelasan untuk madi dan mudhari memiliki ke-14 domir mustatir, baik gaib 6, mukhatab 6, mutakalim 2. Ya, kalau diuraikan seperti itu. Ya. Sedangkan pada amr dan nahi hanya memiliki domir mustatir mukhatab saja. Berarti jumlahnya hanyalah 6, yaitu anta, antuma, antum. Nah, tinggal pertanyaannya. Pada kalimat wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Pertanyaan pertama adalah perhatikan fiil-fiil yang ada di ayat ini, lalu cek, tandai ya. Tandai isyarat domirnya apa. Baik, siapa yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ustadz nyoba jawab. Silakan Okta. Bunga Ustadz. Oh bunga, silakan. Tuqaddimu fi'il. Terus tuqaddimu itu fi'il mudhari, depannya tak, belakang berarti punya isyarat domirnya. Nah, bingung wawu alifnya Ustadz. Berarti dia masuk ke perempuan. Kalau nggak hiya, seperti ya. Oke, lanjut dulu. Nanti dikoreksinya. Kalau nggak iya Ustadz, isyarat domirnya. Oke. Ada yang ngasih komentar, tanggapan atas penjelasan Bunga? Waw alif bukannya hum ya Ustaz. Kenapa? Qaddimu itu mudhari. Isyarat domirnya itu yang di waw alif fi'il madi. Waw alif yang ada di fi'ilnya itu isyarat domirnya hum. Udah. Jadi kalau menurut barusan Okta ya? Iya Ustaz. Kalau Okta berarti ini fi'il madi Okta. Kalau Bunga fi'il mudhari. Iya. Ada yang lagi? Bu Andriani mau kasih tanggapan? Tuqaddimu itu mudhari Ustaz. Iya, terus? Munya itu ke hum ya. Kalau nggak salah, udah lupa. Enggak apa-apa ya, terus. Dibaca. Oke, Tika, Andri, ada tanggapan? Fiil mudhari Ustaz. Tapi itunya hum. Domirnya. Hum. Ya.
Oke, Hum. Siapa lagi mau tanggapan nih? Sofi boleh Ustadz. Boleh dong, masa nggak boleh? Ini yang yukodimu bukan Ustadz. Iya, kita lagi bahas tukodimu. Silakan. Iya, jadi kalau Sofi yukodimu ini masuk ke fi'il mudore. Terus kalau dilihat dia punya akhiran waw alif, awalan ya. Dia karena mudore ini punya 14 isyarat domir, jadi Sofi masukin ini ke antum Ustadz isyarat domirnya. Udah cukup? Terus sempat lihat lagi, kalau lihat dari polanya, wazannya dia masuk ke timbangan mazid ke timbangan kedua. Pola mazid timbangan kedua. Itu sih Ustadz Afwan. Alhamdulillah. Lebih detail nih Sofi ya. Andri Tika mana nih Andri suaranya? Tadi kan udah Ustaz. Oh iya ternyata ada antum ya di sini ya. Berarti butuh kejelian ya. Kejelian dalam melihat teks. Karena memang dari kemarin permasalahannya adalah kurang jeli. Selalu ngelihatnya ke paling belakang, depan nggak dilihat. Nah, jadi betul. Tukodimu fi'il mudhari. Dia dia berawalan ta, bersisipan tasdid, berakhiran wawu alif. Patokannya kalau mudhari itu isyarat domir itu ditentukan oleh awalan plus akhiran. Beda dengan madi, beda dengan amar. Kalau madi dan mudhari madi dari akhiran saja. Wawu alif. Tapi kalau amar juga sama, akhiran saja. Jadi yang awalan akhiran itu ada di mudhari. Nah, jadi lihatnya adalah di wawunya. Wawu itu kan banyak. Tak pilihannya adalah antara perempuan dan engkau laki-laki. Tinggal kalau perempuan kan isyarat domirnya nggak pakai wawu. Pakai ta dengan ya. Nah itu sebabnya maka kita tahu oh ini antum. Oke berarti di sini kita lihat. Saya lanjutkan ya. Berarti pada kata antum, pada kata tukodimu di sini ada domir mustatir apa? Antum. Kita tulis di sini ada antum. Coba kita lanjut. Ada lagi nggak fiil selain tukodimu? Ustadz, maaf tadi kenapa Ustadz alasannya? Kenapa? Alasannya antum Ustadz, kan depannya ta. Sama wawu alif gitu Ustadz. Oke, berarti kita masuk yang lainnya biar jelas. Berarti kita masuk ke pembahasan, fokus. Karena untuk menjelaskan kenapa antum harus jelaskan bedanya dengan anti. Kan begitu ya? Berarti saya sekarang saya langsung fokus ke penjelasan kenapa antum. Nah untuk menjelaskan antum, maka saya akan jelaskan dulu isyarat domir pada fiil mudhari. Baru nanti kita bahas yang lainnya. Oke, saya masuk ke situ. Semuanya sepakat? Biar paham semuanya. Sepakat. Oke. Karena di sini ternyata ya masih banyak. Baik, saya yang ini saya clearkan dulu ya.
Yang ini udah saya clearkan dulu. Nah, saya clear aja. Sip. Kita mulai dari kata tadi. Tadi tuqaddimu. Tuqaddimu ini aslinya adalah tuqaddimuna. Karena suatu keadaan, ya, nunnya bisa dibuang dan diganti dengan alif. Maka jadilah di ayat ini kalimatnya yaitu tuqaddimu. Jadi wawu alif. Nah, sekarang kita bicara isyarat domir. Satu. Atau lebih tepat langsung kepada ini aja penjelasannya kita ya. Domir mustatir. Domir mustatir pada fi'il mudhari ditentukan oleh huruf awalan dan huruf akhiran. Huruf awalan, sekarang A. Ada 4, yaitu pertama adalah ya. Itu untuk menunjukkan orang ketiga. Laki-laki. Dan orang ketiga perempuan jamak. Kemudian yang kedua, ta. Ta itu yang pertama adalah untuk orang ketiga perempuan dan orang kedua laki-laki. Tiga. Nun. Nun itu hanya berlaku untuk orang pertama banyak, yaitu nahnu, dan keempat alif. Itu berlaku untuk orang pertama sendirian.
Saya tulis ininya dasar teorinya dulu ya. Sekarang B. Huruf akhiran 1 alif nun itu menunjukkan double atau disebut dengan istilah musanna. 2 wawunun menunjukkan jamak. Sama sebutnya jamak bahasa Arabnya. Yang ketiga, ya nun menunjukkan tunggal perempuan. Kemudian nun saja menunjukkan banyak atau jamak banyak perempuan. Kelima, tidak berakhiran menunjukkan tunggal laki-laki, tunggal laki-laki ya. Ini untuk orang dua, ini untuk semuanya. Pokoknya tidak berakhiran menunjukkan tunggal ya. Atau bisa juga untuk perempuan pada orang ketiga. Kalau untuk laki-laki, pokoknya kalau dia tidak ada akhiran, nah ini kaidahnya ya. Ini nomor 1. Nomor 2-nya, langsung singkat. Kalau nomor 2, singkat. Dhamir mustatir pada fiil menunjukkan subjek atau pelaku. Termasuk keterangan atau petunjuk pelaku. Nah ini terkait dhamir mustatir yang ada pada fiil. Kalau sudah, saya lanjutkan. Kita Ustaz, maaf. langsung ke praktek teorinya yang ada di mudhari seperti apa. Ustaz, maaf boleh tanya? Boleh.
Waktu itu kan Ustadz pernah kasih tabel. Di dalam tabel itu ada yang akhirannya alif nun. Iya. Terus? Itu antuma. Itu masuk yang mana yang penjelasan Ustadz tadi ya? Oh, nanti ini pahami dulu. Oke, Ustadz maaf. Awalannya apa? Nanti karena kan ini. Domir mustatir pada fiil ditentukan oleh huruf awalan dan akhiran. Awalan secara umum kalau ya ini menunjukkan orang ketiga laki-laki ya, plus orang ketiga perempuan jama. Kalau tak orang ketiga perempuan ya. Nah, plus orang kedua laki-laki. Kalau orang kedua laki-laki udah pasti semuanya kan. Terus kalau nun orang pertama, orang kedua. Nah, nanti kita habis ini kita akan lihat tabelnya supaya bisa dimasukkan ya. Oke, yang ini udah jelas? Ustadz, yang 5B apa ya Ustadz? Maaf. Yang apa? 5B. 5B. Kalau tidak berakhiran menunjukkan tunggal laki-laki atau perempuan hanya pada orang ketiga. Baik Ustadz. Oke. Saya lanjut ke contoh fi'il mudhari biar clear. Ini sudah dicatat? Sudah. Oke, baik. Saya hapus yang ini. Saya nanti ambil contoh adalah yang tuqaddimu. Ya. Yuqaddimu, yuqaddimani,
Nah, yuqaddimu ini huwa. Huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Terakhir, ana, nahnu. Perhatikan isyaratnya. Awalan, yuqaddimu. Ini ada awalan ya. Ini awalan ya, akhiran alif nun. Awalan ya, akhiran wawun nun. Awalan ta, tidak berakhiran. Awalan ta, akhiran alif nun. Awalan ya, akhiran na. Awalan ta, alif nun. Awalan ta, wawun nun. Awalan ta, akhiran ya nun. Awalan ta, akhiran alif nun. Awalan ta, akhiran nun. Awalan alif, awalan nun. Ada yang mirip? Tuqaddimu. Betul. Ini yang mirip nih. Ini yang seringkali kadang kalau nggak teliti itu menjadikan kita bingung. Pertama di hia nih, lihat. Hia sama ya. Sama ini. Sama ya? Sama, Ustaz. Iya sama Ustaz. Sama. Itu doang. Yang lainnya berbeda. Jadi kalau tuqaddimu itu bisa hia, bisa anta. Tuqaddimani bisa huma, bisa antuma. Nah, nanti dilihat dari aspek apa? Aspek kalimatnya. Tapi kalau yang lainnya enggak. Nah, notnya, catatan pentingnya di sini, kalau tadi yang poin 2 tadi, kalau isyarat domirnya atau kalau ini catatan, kalau domir mustatirnya adalah
goib, maka dia bisa sebagai subjek langsung, atau yang kedua petunjuk subjek. Tapi kalau domir mustatirnya O2 atau O1 pasti sebagai subjek langsung. Nah, tinggal masalahnya ini nanti yang kita bahas pertemuan depan. Kenapa wawu nunnya diubah diganti jadi wawu alif? Ini tadi yang pertanyaan Bunga ya. Karena ini yang suka menjadi samar. Ini madhi apa? Mudhari. Iya Ustaz itu Ustaz. Nah, tapi setelah ini udah kebayang ya. Ini semua huwa huma ini berlaku untuk seluruh bentuk pola. Mudhari, mau majid, mau mujarrad, sama saja. Contoh di mujarrad, fa'ala yaf'ilu, kalau huwa yaf'ilu, kalau huma yaf'ilani, hum yaf'iluna, hiya taf'ilu, huma taf'ilani, hunna yaf'ilna, anta taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna, af'iluna, sama. Semua isyarat domir atau domir mustatir ini yang diwakili dengan awalan dan akhiran pada mudhari berlaku untuk seluruh bentuk. Mau mazid apapun maupun mujarrad. Ya. Kalau mazid kan bisa nanti af'ala yuf'ilu. Yuf'ilu berarti yuf'ilu yuf'ilani yuf'iluna. Tuf'ilu tuf'ilani tuf'iluna. Tuf'ilu tuf'ilani tuf'iluna tuf'ilina tuf'ilani tuf'ilna uf'iluna uf'ilu. Semuanya sama. Jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, berarti kembali ke ayat tadi, silakan lihat Qur'annya. Yang tadi kalimat wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Oke, kalau kita lihat berarti fi'il mudhari ada fi lagi. Di situ ada tajiduhu. Tajiduhu itu juga sama fi'il mudhari. Kira-kira kalau kita mau kembangkan jadi begini, kalau yukodimunya kita ganti dengan tajidu, ini berarti mudhari. Masuk mudhari apa ini? Mazid, mujarrad? Bukan Ustaz, mujarrad. Mujarrad. Ya. Berarti tajiduhu adanya di sini nih. Di sini. Sini di antum. Ya. Kalau saya hapus ini. Tajidu ini aslinya ini. Tajiduna. Nah, sekarang tinggal yukodimunnya jadi apa? Oke. Berarti yukodimu diganti dengan ini tajiduna jadi apa? Itu dilaporkan sebagai PR ya. Halo.
Gimana Ustaz? Agak kelewat setelah. Ulang pertanyaannya. Ulang Ustaz. Tadi nyoba memahami yang terakhir apa gimana Ustaz? Oke ya. Nah, baik. Saya ulangi berarti ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan tajiduhu? Tajiduhu sama adalah fiil mudhari. Ini juga mudhari. Nah, kalau tajiduh ini kita masukkan ke dalam tabel ini, maka posisi tajidu itu ada di mana? Dua. Ada di sini. Antum. Ada di antum. Ya. Jadi hu-nya, karena hu ini adalah tadi domir apa tadi hu? Domir muttasil. Mutasil, maka kita buang. Gak dimasukkan. Kalau dimasukkan kemari, maka menjadinya tajiduna. Nunnya muncul. Menjadi tajiduna. Nah itu. Nah, fiil apapun sebenarnya sama. Isyarat domirnya, kalau huwa, dia tidak berakhiran, hanya berawalan ya, huma, semuanya sama. Mau mujar, madi sama. Ya. Ustadz boleh tanya? Boleh dong. Ini kalau memahami yang tadi Ustadz jelaskan ini kan ini satu bentuk kemudahan tanda-tanda awalan akhiran sehingga kita bisa menentukan isyarat domirnya. Tapi itu benar apa salah ya Ustadz dikasih arahan. Tapi kalau misalnya kita menghafal misalkan gitu ya, Mas Sofi tuh jadi nggak bisa memaknai, cuman jadi ini huma karena depannya ya, belakangnya ini, tapi jadi nggak memahamin artinya kenapa dia huma ke siapa yang seperti di pandu Ustadz itu ada prosesnya apa emang harus itu dulu Oh ya? iya, gini Sofi, kalau huma itu nanti larinya kemana, kan Sofi harus tahu kalimat sebelumnya. Larinya kemana? Berarti itu nanti tarapannya pada saat Sofi sudah masuk ke kalimat, kedudukan kalimat. Itu memang ini belum nyampe. Itu nanti adanya di buku 3 ya, pembahasan buku 3 ada, sudah sampai situ. Baik. Kalau di sini Sofi baru sampai kepada kata ini jenisnya apa, isim apa fiil. Kalau fiil bentuknya apa? Apakah madi, mudhore, amar, nahi. Kalau bentuknya isim apa? Masdar, sama apa ilmapul zaman makan. Itu. Yang kedua, kita masuk. Ini domirnya, domir mustatirnya apa nih? Ah itu. Di kata ini. Nah, oh berarti kata ini contoh. Karena gini teorinya di dalam Quran, satu fiil dalam satu ayat itu sudah bisa jadi kalimat. Karena pada fiil itu sudah mengandung muatan subjek predikat. Tapi pada isim tidak. Isim baru menjadi kalimat minimal ada 2 isim. Nah, mengetahui ini, fiil ini kalimat enggak? Oh, pasti kalimat. Maka itu terkait dengan isyarat domirnya atau domir mustatirnya. Nah, domir mustatir itu isyaratnya di mana? Di awalan sama akhiran kalau mudhore. Nah, baru kita bahas tentang fiil-fiil tadi. Insya Allah sampai pada waktunya, Sofi ya. Baik, Ustaz. Kalau ini sudah paham, insya Allah lebih mudah. Makanya pahami dulu tabelnya. Isyaratnya apa? Karena kemarin kan Ustadz udah ngajak kita ngajarin yang yakin, tuh jadi takjub gitu.
cuman satu yakin aja udah panjang betul. Oh. Sofi, nanti itu penjelasan di bab itu kalau ditadabur nanti larinya seperti itu, Sofi ya. Sofi dengan sendirinya insya Allah teman-teman yang belajar akan bisa mengurai kemana larinya, sehingga suatu saat Sofi atau siapapun bisa ajarin anak, pasangan, atau orang-orang dekat. Sofi nanti jadi amal soleh, ya disapa di hari kiamat. Kan kata Rasulullah, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allama. Hari ini semua jadi posisi belajar, nanti bisa ngajarin. Maunya ke sana. Minimal ngajarin diri sendiri, ngajarin orang-orang yang terdekat. Jadi begitu. Tapi intinya begini ya, oke? Jadi sekarang kita fokus ke masalah. Nah, tajiduhu kalau kita masukkan di tabel ini adanya di mana tadi? Di antum. Nah, sekarang coba PR-nya tajiduhu masukkan dari awal. Dari huwa sampai nahnu. PR-nya itu ya. Jadi kalau di mentasrif fi'il mudhari tajiduna. Jadi nanti larinya kemana? Yaitu tadi ke apa? Huanya apa, humanya apa, dan seterusnya. Oke, ini PR buat pertemuan depan. Nanti baru kita akan bahas kenapa ada una, ada wawu alif. Ya. Kok una bisa dibuang jadi wawu alif? Kenapa? Nah, itu nanti akan dibahas. Termasuk misalkan tukod tajiduhu, kok nunnya hilang? Tidak tajidunahu, kok tajiduhu? Nah, ini nanti dibahas pada insya Allah pertemuan depan setelah kita lihat PR-nya. Siap semuanya? Insya Allah. Insya Allah. Baik, pertemuan hari ini, pagi ini sampai sini ya. Mudah-mudahan Allah pantaskan kita semua menjadi ahlul Quran. Setiap tulisan Amin. yang kita tulis akan hadir menjadi syafaat pada hari kiamat nanti. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astagfiruka. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Wa iyyakunnal khair insyaallah.